Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, kalian akan belajar tentang bentuk akar ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kalian capai itu ada dua. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan pengertian akar pangkat N dari suatu bilangan. Kemudian tujuan yang kedua, kalian bisa menyelesaikan soal akar pangkat N dari suatu bilangan. Oke? Untuk yang pertama, ayo kalian amati ya. Yang pertama adalah mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Coba perhatikan, ini ada soal cerita, yaitu Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm persegi untuk membuat taplak meja. Nah, untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Coba para siswa, kalian perhatikan soal ini. Ini ada kata kunci, yaitu persegi yang luasnya 14.400 cm persegi ya. Kemudian yang ditanyakan adalah, ini ada kata-kata keliling. Jadi nanti kalian harus ingat rumus luas persegi dan rumus keliling persegi. Oke. Nah, sekarang kita bahas alternatif penyelesaiannya ya. Nah, diketahui tadi luas persegi adalah 14.400 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling. Yang ditanyakan adalah keliling ya. Maka ini yang diketahui. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kalian ingat, rumus luas persegi adalah apa? Bagus. S pangkat 2 ya, atau S kuadrat. Sehingga langkah pertama, kamu harus mencari apanya? Bagus, mencari S-nya atau panjang sisi persegi. Maka cara mencari S-nya adalah ini. Untuk mencari S-nya, S kuadrat diketahui 14.400 ya. Ini luasnya 14.400. Maka untuk mencari S itu sama dengan akar kuadrat dari 14.400 ya. Nah, untuk mencari akar 14.400, akar kuadrat dari 14.400 adalah kamu harus berpikir berapa kali berapa yang hasilnya 14.400. Oke, sekarang caranya 144 ini dulu ya. 144 tuh akarnya berapa? Coba, berapa kali berapa yang hasilnya 144? Bagus, 12 ya, 12. Kemudian berapa kali berapa yang hasilnya 100? 10, bagus. Berarti ini 12, ini 10 ya. Nah, 12 kali 10 berapa? 120 ya. Sehingga S-nya nanti sama dengan 120. Jadi ini ya. Jadi Ibu ulangi, akar kuadrat dari 14.400 adalah 120. Maka kelilingnya nanti adalah keliling persegi. Apa rumusnya? Ya, 4 kali panjang sisi ya, sama dengan 4 kali berapa? 120. Pinter. 4 kali 120 berapa? Bagus, 480 cm. Jadi keliling renda yang diperlukan adalah 480 cm. Atau berapa kalau dijadikan meter? 4,8 meter ya. Jadi keliling renda yang diperlukan adalah 4,8 meter ini para siswa ya.
Nah, di sini ada konsep akar kuadrat dari ya, akar kuadrat dari ini. Ini harus dipahami dengan baik. Sehingga mencari akar kuadrat dari suatu bilangan itu caranya kamu berpikir berapa kali berapa yang hasilnya bilangan itu, ya. Ini konsep dasar. Oke, dilanjutkan. Sekarang ayo kita menalar. Nah, yang pertama, diskusikan nanti dengan temanmu cara memperkirakan nilai akar 5, nilai akar 7, dan nilai akar 200 ya. Contoh, sekarang Ibu beri contoh untuk mencari akar 5 ya. Tulis di mana? Sini ya. Di sini ya, akar 5. Nah, akar 5 ini kamu kan kesulitan ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 5, kan gitu kan? Kalau akar 4 sih bisa ya. Akar 4 itu adalah berapa kali berapa yang hasilnya 4. Berapa? Akar 4. Akar dari 4 berapa? 2, bagus. Nah, ini caranya. Kalau misalkan ini kesulitan, maksudnya bukan bilangan bulat hasilnya, maka bisa dengan cara perkiraan para siswa ya. Bisa dengan cara perkiraan, yaitu menggunakan garis bilangan ya. Jadi, kamu gambar dulu garis bilangannya ini. Nah, akar 5, akar kuadrat dari 5 ya, itu terletak antara akar kuadrat dari 4 dan akar kuadrat dari 9 ya. Jadi kamu cari ya akar kuadrat yang hasilnya bulat sebelumnya dan sesudahnya. Akar 5 di sini ya, akar dari 5 di sini. Nah, di sini. Nah, itu. Ya. Kenapa kok yang diambil akar pangkat 2 dari 4 dan akar kuadrat dari 9? Karena akar dari 4 ini bilangan bulat yaitu 2, akar dari 9 adalah 3. Sehingga secara logika nanti hasil akar 5 adalah antara ini kan berapa ini? Akar 4 2 ya. Akar 9 adalah 3. Maka nanti secara logika akar 5 itu terletak antara 2 dan 3. Jadi 2, berapa? Ya, 2, titik-titik. Nah, mencari komanya itu nanti kamu bisa menggunakan ini, selisih ya. Selisih antara 4 dan 5 berapa? 5 dikurangi 4 berapa? 1 ya. Kemudian antara 9 dan 4 ini selisihnya berapa? 9 kurangi 4 berapa? 5 ya. 5. Sehingga nanti akar 5 itu sama dengan 2, 1/5 ya. Satunya dari ini, 5-nya dari ini ya. 2, 1/5 atau kalau dijadikan koma desimal menjadi 2, berapa? Ini 5 supaya jadi 10 kan? Kali 2 ya. Nah, ini juga kali 2. Berarti 2/10 atau 2,2 ya. Jadi inilah perkiraan hasil dari akar 5 ya. Sehingga nulisnya nanti akar 5 itu sama dengannya gini. Kira-kira ya. Kalau kira-kira sama dengannya agak model gini ya. 2,2. Seperti ini caranya. Nah, ini diingat-ingat. Demikian pula kalau mencari akar 7 begitu juga. Akar 200 juga demikian ya. Kalian coba untuk mencari akar 7 dan akar 200. Oke, lanjut yang B. Apakah negatif 6 juga merupakan nilai dari akar kuadrat 36? Nah, ini perhatikan, ini ada konsep dasar, ada definisi ya. Akar kuadrat. Jika A tidak negatif, artinya A-nya itu positif. Akar A adalah bilangan yang tidak negatif. Dari kuadratnya adalah A. Jadi maksudnya kalau yang di bawah akar ini ya, ini adalah bilangan positif ya, maka nanti hasilnya
hasilnya itu harus positif. Sehingga apakah negatif 6 juga merupakan nilai dari akar 36? Salah ya. Kenapa? Karena kalau ini yang di bawah akar ini adalah positif, maka hasilnya juga harus positif ya. Ini bawahnya, jadi meskipun negatif 6 kali negatif 6 itu sama dengan 36, nilai dari akar 36 itu bukan min 6, bukan negatif 6. Tetapi akar dari 36 adalah 6. Karena nilai akar suatu bilangan positif itu selalu positif. Ya, ini diingat-ingat ya. Selalu positif. Walaupun kalau dikalikan tuh hasilnya sama ya, 36 ya. Tapi tidak boleh kalian mengatakan, oh berarti negatif 6 itu akar dari 36. Salah ya. Karena akar bilangan positif itu hasilnya harus positif. Ini konsep dasar. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang yang nomor 2. Bagaimana mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan? Contoh, diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Para siswa, ini kamu harus memahami kata kuncinya yaitu volume kubus. Volume kubus itu berapa? Rumusnya bagaimana? Nah, betul ya. Volume kubus itu rumusnya panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk. Dilambangkan dengan S ya. Jadi S ini panjang rusuk. Sehingga rumusnya adalah S pangkat 3 ya. Jadi mencari S nanti adalah akar pangkat 3 ya dari V ya. Ini volumenya kan 64, berarti panjang rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 64. Nah, cara berpikirnya nanti kamu cari bilangan berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 64. Nah, ternyata ini kan. Nah, ini ya. 4 kali 4 kali 4 itu 64. Jadi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Jadi cara berpikirnya seperti ini. Jadi kalau akar pangkat 3 dari suatu bilangan tuh maka ini sebanyak 3 kali ya. Akar pangkat 4 dari suatu bilangan sebanyak 4 kali. Jadi tergantung nilai ini ya, nilai ininya. Oke. Sekarang lanjut. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan para siswa ya. Ini ada negatif 2 pangkat 5. Artinya adalah negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Itu nanti hasilnya negatif 32 ya. Jadi perhatikan negatif 2 kali negatif 2 berapa? 4 ya. 4 kali negatif 2 negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 16. 16 kali negatif 2 negatif 32. Sehingga akar pangkat 5 dari negatif 32, perhatikan cara membacanya. Akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2 ya. Jadi ini. Kemudian contoh yang kedua. 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Sehingga akar pangkat 4 dari 81 adalah 3 ya. Lagi coba perhatikan, ini ada pertanyaan ya. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 81. Nah, pertanyaannya, apakah akar pangkat 4
dari 81 itu negatif 3, jelaskan. Nah, penjelasannya seperti yang barusan, yang akar 36 ya. Negatif 6 itu ternyata bukan akar dari 36. Sama dengan itu. Nah, definisinya seperti ini yang ada di dalam kotak ya. Akar pangkat N. Jika A tidak negatif berarti apa? Positif ya. Kalau tidak negatif itu positif. Maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jadi B-nya ini tidak boleh negatif ya. Harus positif juga. Tuh. Jadi perhatikan, kalau A-nya ini positif, maka hasilnya harus positif juga. Yang kedua, jika A negatif boleh, A itu negatif boleh. Tapi syaratnya N-nya harus ganjil ya. Maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan 9. Contohnya yang ini para siswa. Nomor 2 itu contohnya yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi yang ini. Kalau yang nomor 1 contohnya itu yang ini ya, yang akar 81. Oke. Insya Allah jelas. Nanti kalau tidak paham diulangi lagi untuk video ini diulang lagi ya. Sekarang menyederhanakan perkalian bentuk akar. Perhatikan, jika A dan B bilangan positif, ini berlaku untuk bilangan positif, maka berlaku B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Supaya jelas Ibu kasih contoh ya. Contohnya 2 akar 3 ya ditambah 3 akar 3. Nah, ini caranya kalau ada seperti ini, asalkan ininya sama ya, akarnya itu sama nilainya, maka caranya 2 ditambah 3 ini bisa ditambah 2 ditambah 3 berapa? 5 ya, 5 akar 3. Jadi caranya seperti itu. Dengan catatan akarnya ini sama ya. Yang B, yang nomor 2. B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Contoh, 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Maka caranya ininya sama, ini harus sama ya syaratnya. Maka caranya 3 dikurangi 2 berapa? 1. 1 akar 3. Atau satunya ini bisa dihapus menjadi akar 3 saja. Ini boleh seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, akar AB itu sebetulnya artinya akar A kali B sama dengan akar A dikalikan akar B. Jadi akarnya bisa dilepas ya. Asalnya jadi satu kesatuan bisa dilepas menjadi akar A kali akar B. Contoh, akar misalkan berapa? 3 kali 2 ya. Maka ini boleh ditulis akar 3 kali akar 2. Jadi boleh seperti ini ya. Lanjut sekarang. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maksudnya positif ya, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Ingat, asalkan A dan B-nya ini harus positif ya. Jadi contohnya, contoh akar 5 per 6. Ini boleh ditulis menjadi akar 5 per akar 6. Seperti ini. Ya, boleh dilepas. Jadi asalnya jadi satu kesatuan, sekarang dilepas menjadi masing-masing diberi akar, pembilang dan penyebutnya. Oke, semoga bisa dipahami. Pelan-pelan aja ya. Berikutnya. Nah, sekarang contoh-contoh soal menyederhanakan perkalian bentuk akar. Contoh, ada soal akar 8. Ini
disuruh menyederhanakan atau merasionalkan ya. Namanya rasional. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Akar 8 itu bisa ditulis menjadi akar 4 kali 2. Kemudian dilepas satu-satu menjadi akar 4 kali akar 2. Nah, akar 4 berapa? Wah, akar 4 itu adalah 2. 2 kali akar 2. Sehingga menjadi 2 akar 2. Atau boleh pakai pohon faktor para siswa. Ibu beri ya, ibu beri contohnya. Ini 8, ini boleh pakai cara ini ya. Difaktorkan. Berapa menjadi? 2 kali 4. Ini juga difaktorkan. 2 kali 2. Selanjutnya kamu kelompokkan menjadi 2 bilangan yang sama, ini kelompokkan 2 bilangan. Nah, ini dengan ini. Nah, ya, karena akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, sekarang nih, yang ini ya, yang ini adalah 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 ya. Berarti ini adalah akar 4. Akar 4. Yang ini adalah akar 2. Nah, akar 4 berapa? 2. Berarti nanti hasilnya 2 akar 2. Gini caranya. Kalau pakai pohon faktor ya. Seperti itu. Jadi boleh kalian pakai ini dengan uraian atau pakai pohon faktor. Sekarang akar 45 ya. Akar 45 itu bisa diuraikan menjadi akar 9 kali 5. Jadi 45 itu 9 kali 5. Kemudian dilepas akarnya, akar 9 kali akar 5. Akar 9 berapa? 3. 3 akar 5 hasilnya ini. Atau boleh pakai pohon faktor ya. Ini 45. 45 itu kan sama dengan berapa? 3 kali 15 ya. Ini. Kemudian 15 adalah 3 kali 5. Nah, ini dikelompokkan jadi 1. 2, yang ini 1. Ya. Nah, ini yang ini. Ini akar 9. Akar 9 berapa? 3. Kemudian ini langsung gandeng akar 5 ya. Ini akar 5. Sehingga hasilnya 3 akar 5. Hasilnya adalah 3 ya. 3 akar 5. Gitu caranya ya. Dah, lanjut yang ketiga, akar 0,25. Ini akar 0,25 itu bisa dipecah menjadi 25/100. Nah, akarnya dijadikan masing-masing akar 25 per akar 100, sehingga akar 25 sama dengan 5, akar 100 sama dengan 10, maka hasilnya 0,5. Dipahami dengan baik, mudah-mudahan bisa diberi kemudahan oleh Allah ya. Terus, nah ini kamu coba, kamu latih, kamu isi ini yang kosong ini seperti langkah yang tadi. Boleh pakai pohon faktor, boleh pakai uraian bilangan ya. Mudah-mudahan bisa. Lanjut. Sekarang tipe soal yang berikutnya. Ini ada soal akar 12 ditambah akar 27. Nah, akar 12 ini kamu cari seperti tadi, pakai pohon faktor boleh, pakai uraian juga boleh, juga akar 27. Perhatikan ini pakai uraian ya. Akar 12 itu adalah akar 4 kali 3 ya. Ini akar 4 kali 3 ditambah akar 27 menjadi akar 9 kali 3. Nah, akar 4 kali 3 dilepas akar 4 kali akar 3 ditambah akar 9 kali akar 3. Akar 4 sama dengan 2, berarti 2 kali akar 3 ditambah akar 9 sama dengan 3. 3 kali akar 3. 2 akar 3 tambah 3 akar 3 menjadi 2 tambah 3 akar 3 menjadi 5 akar 3. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Perhatikan, akar 8 ini bisa dipecah menjadi akar 4 kali akar 2. Kemudian akar 18 bisa dipecah akar 9 kali akar 2.
akar 32 bisa dipecah akar 16 kali akar 2 ya. Akar 4 menjadi 2 ya, sehingga menjadi 2 akar 2. Akar 9 menjadi 3 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Sehingga karena ini sama akar 2 semua ya, maka tinggal bilangan depannya aja ditambah. 2 tambah 3 berapa? 5 kurangi 4, 1. Sehingga hasilnya 1 akar 2 atau bisa ditulis akar 2 saja. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian berikutnya ini kamu coba sendiri ya. Kamu isikan di sini. Kamu coba pelan-pelan, mudah-mudahan bisa ya. Terus, ini materi esensi yang sudah kamu pelajari barusan, yaitu ini bisa dibaca sendiri, bahwa akar A itu dibaca akar kuadrat dari A. Ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Sudah, ini sudah semua. Lanjut. Nah, contoh 3, bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut ini. A akar 75, B akar dari 500, C akar dari 0,000081, D 7 akar 3 ditambah akar dari 48 dikurangi akar dari 192. Ini cara mengerjakannya seperti tadi ya, alternatif penyelesaian. Akar 75 itu bisa diuraikan menjadi akar 25 kali 3. Akar 25 ini adalah 5, sehingga hasilnya 5 akar 3. Atau boleh pakai pohon faktor ya. Kalau pakai pohon faktor gini, 75 bentar ya. 75 ini kalau di pohon faktor berapa ini? 3 dengan 25 ya. 25 ini 5 dengan 5. Kemudian diapakan? Dikelompokkan ya. 2 ini 1. Nah, ini akar 25 berapa? 5. Akar 3, berarti nanti 5 akar 3. Boleh pakai ini ya. Jadi 5 akar 3. Akar 500 menjadi akar 100 kali 5, akar 100 10, sehingga 10 akar 5. Akar 0,00081 adalah akar 81 dengan akar 1 juta ya, karena ini 6 angka di belakang koma, sehingga ini 1 juta, nolnya 6. Jadi kamu ingat kalau 6 angka di belakang koma berarti nolnya ini 6 ya. Sehingga akar 81 adalah 9 per 1000 menjadi 0,009. Yang keempat, 7 akar 3 ditambah akar 48 tambah dikurangi akar 192. 7 akar 3 sudah tidak bisa disederhanakan seperti ini. Akar 48 adalah 16 kali 3, akar 16 kali 3. Akar 192 menjadi akar 64 kali 3. Sehingga ini 7 akar 3, ini menjadi 4 akar 3 ya. Yang ini menjadi dikurangi 8 akar 3. Karena akar 3 semua, maka tinggal angka depannya yang ditambah ya. 7 ditambah 4, 11. 11 kurangi 8, 3. Sehingga hasilnya 3 akar 3. Udah, lanjut. Nah, ini ada pesawat ya, ada pesawat terbang. Jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar H. Nah, ini rumusnya, ini kata kuncinya ini ya. Jadi kamu kalau membaca soal cerita itu harus tahu kata kuncinya apa ini ya. Di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggian, berarti ketinggian itu apa tadi? Ketinggian adalah H ya, berarti ini hanya H 3600 meter. Berapa jarak yang dapat dilihat? Berarti soal ini yang diketahui adalah H. H itu adalah 3600 meter. Ya.
Yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu D. Oke, ini yang diketahui ini. Yang ditanyakan ini ya. Nah, sekarang jawab. D rumusnya adalah 1,5 akar H. 1,5 akar H. Maka ini bisa dihitung 1,5 akar 3.600. Dah. Sama dengan 1,5 kali ya, ini maksudnya dikalikan ya, dikalikan akar 3.600 berapa? Coba akar 36 berapa? Ini akar 36, ini 6 ya. Akar 100, 10, berarti 60. Berarti 60 nanti, ini 60. Nah, 1,6 kali 60 adalah 90 meter. Dikasih jadi ya. Jadi jarak yang dilihat olehnya adalah 90 meter. Seperti ini. Oke. Contoh 4 ini sudah penjelasannya. Kemudian ayo kita tinjau ulang. Kamu lihat halaman 45 sampai 46. Ini kamu latih ya. Kamu latih sendiri. Dan nanti untuk latihannya, untuk latihan soalnya itu nanti menunggu informasi dari Bapak Ibu guru yang mengajar kalian ya. Latihan 1.4 halaman 46 sampai 49. Demikian para siswa, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik dengan kalian ya. Selalu memohon kepada Allah, jangan lupa ya, untuk selalu bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Demikian, alhamdulillah, semoga diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.